anak terhadap print atau cetak merupakan langkah besar atau langkah pertama dalam membaca. Anak dapat mulai memahami bahwa cetak atau print ini sudah ada di kehidupan mereka. Dan juga mereka mengetahui bahwa membaca dan menulis merupakan cara untuk mendapatkan ide-ide, informasi, dan pengetahuan. Nah, lalu apa sih konsep print itu sendiri? Konsep print adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi apa yang perlu diketahui oleh anak-anak tentang bagaimana merangkai kalimat atau merangkai teks yang disusun. Kemudian konsep ini mencakup mengetahui bahwa huruf melambangkan bunyi, kemudian kata terdiri dari beberapa huruf, kemudian bahwa kata-kata itu memiliki makna, dan juga bahwa kata-kata ini dipisahkan oleh spasi dan dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Nah, konsep print ini sendiri memiliki tujuan bagi anak-anak dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu print adalah bahasa lisan, yaitu sebagai bahasa tertulis. Yang kedua yaitu print membawa pesan atau makna, di mana print ini akan mempermudah anak-anak dalam memahami pesan dalam sebuah tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu print dapat digunakan untuk mengajarkan banyak hal, karena print ini sangat luas. Kemudian yang keempat, print itu dapat digunakan untuk kesenangan. Dalam pembelajaran, print ini dapat memberi kenyamanan, kesenangan dalam anak-anak dalam memahami suatu pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu belajar sambil bermain. Nah, lalu bagaimana konsep cetak atau konsep print ini bekerja? Cara konsep cetak atau konsep print ini bekerja yaitu ada 9 langkah. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam print ini terdiri dari huruf, kata, dan kalimat. Yang kedua, huruf biasanya berbeda dalam ukuran dan bentuk. Yang ketiga, ada perbedaan antara huruf dan kata. Huruf itu ada satu, misal A ya A, itu berarti huruf A. Kemudian kalau B berarti itu huruf B. Sedangkan kata itu terdiri dari beberapa huruf atau rangkaian dari beberapa huruf. Kemudian yang keempat itu kata dipisahkan oleh spasi. Yang kelima, ada perbedaan kata dan kalimat. Seperti yang kita ketahui, tadi kata merupakan terdiri dari beberapa huruf. Kalau kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kemudian yang keenam, kalimat diakhiri oleh tanda baca berupa titik. Yang ketujuh, kalimat diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedelapan, kita membaca dari kiri ke kanan. Setelah itu yang kesembilan, kita membaca dari bagian atas ke bagian bawah halaman. Kemudian selanjutnya akan dilanjut di halaman berikutnya. Seperti itu, itulah cara kerja dari konsep cetak. Prinsip alfabetis. Anak-anak yang memahami bahwa kata terdiri dari huruf-huruf dan bahwa huruf melambangkan bunyi yang kita buat ketika kita menyebutkan kata-kata dikatakan telah memiliki kesadaran alfabet. Kesadaran alfabetis. Kesadaran alfabetis adalah mampu mengenali dan menyebutkan huruf-huruf dan bunyinya, termasuk mampu mengenali bentuk huruf dalam semua bentuk tulisannya, menemukan atau mengidentifikasi huruf dalam kata tertulis, menghubungkan huruf dan bunyinya, menuliskan di kertas atau di media lain. Sebagai contoh, menulis dengan jari di udara atau di pasir, dengan kapur di papan tulis, dan lain sebagainya. Pentingnya pengetahuan alfabet. Yang pertama, mengetahui nama-nama huruf adalah prediktor terbaik tentang seberapa sukses anak-anak dalam belajar membaca. Yang kedua, anak-anak yang tidak mengetahui nama-nama huruf mengalami kesulitan dalam belajar bunyi huruf dan mengenali kata-kata. Yang ketiga, anak-anak yang mempelajari bunyi huruf di usia muda dan menggunakan pengetahuan itu untuk membaca kata-kata baru akan terus menjadi pembaca yang lebih baik ketika mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mengembangkan kesadaran alfabet pada anak-anak? Nah, berikut langkah-langkahnya. Ada 3 cara untuk mengembangkan kesadaran alfabetis pada anak-anak. Yang pertama, rencana pembelajaran.
Bagi anak-anak yang belum paham atau belum memahami sebenar-benarnya mengenai alfabetis, tentu akan kesulitan dalam tahap selanjutnya. Maka anak-anak perlu diajari mengenai huruf-huruf dan bunyi-bunyi huruf. Kedua, kecepatan mengajar. Perkenalkan anak-anak tentang huruf dan bunyi-bunyinya rutin setiap minggu dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Ketiga, buat lingkungan yang kaya akan print. Dengan lingkungan yang kaya akan print, maka akan memudahkan bagi siswa untuk meningkatkan literasi mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menempatkan nama-nama benda sesuai dengan bendanya, atau dengan cara membuat pojok-pojok ruangan menjadi sudut baca atau sudut menulis dengan banyak buku yang bermacam-macam jenis, bermacam-macam tema, ataupun dengan pensil dan buku yang berwarna-warni. Nah, itulah tadi cara mengembangkan konsep alfabetis atau kesadaran alfabetis pada anak-anak. Selanjutnya, bagaimana cara guru mengukur kesadaran alfabetis pada anak-anak? Yang pertama, tes EGRA. Tes ini bisa dilakukan dengan cara guru memberikan lembaran kertas kepada anak-anak yang diberikan huruf-huruf. Lalu, anak-anak disuruh menyebutkan nama huruf tersebut dari ujung kanan atas sampai kebalikannya. Lalu guru bisa menuliskan huruf apa yang salah dibaca anak pada lembar yang dipegang guru dengan lembar yang sama dipegang oleh anak. Maka guru bisa memberikan indikasi berapa jumlah huruf yang telah dibaca benar oleh anak tersebut. Cara yang kedua, dengan memancing huruf. Dengan cara ini, anak-anak akan bermain sekaligus belajar untuk memperdalam kesadaran mereka mengenai prinsip alfabetis. Sekian presentasi kelompok kami, kelompok 4, mengenai konsep cetak atau konsep print dan kesadaran alfabetis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.